menentukan menentukan apa diri kita. Nah, jadi sekarang kan internet udah bisa diakses di mana aja, kapan saja gitu. Bahkan di layar handphone yang layarnya kecil, yang hanya berapa inch, kita bisa melihat dunia lebih dekat gitu. Tapi kalau yang kita lihat dalam layar handphone itu adalah hal-hal negatif, hal-hal yang buruk, itu akan menarik energi negatif juga. Makanya di sini ada you are what, you are it, bermaksud untuk kita lebih bisa memilih apa yang akan kita konsumsi untuk pikiran kita di sosial media. Jadi maksud dari slide ini adalah diri kita di sosial media dibentuk dari apa yang kita konsumsi tiap hari. Next. Nah, di sini ada cara mengatasi rasis di sosial media. Banyak hal yang bisa kita lakukan untuk mengantisipasi diri kita agar terhindar dari rasis. Gitu. Karena kan di sosial media itu kebencian-kebencian bertebaran dengan sangat mudah dan banyak gitu, dan kita harus bisa menfilter itu gitu. Nah, di sini ada beberapa tips untuk cara kita mengatasi rasis di sosial media. Yang pertama adalah mulai dari diri sendiri. Tentu kita nggak bisa mengontrol pengguna yang lain gitu. Maka dari itu kita bisa mengontrol diri kita sendiri dulu. Mulai dari diri sendiri. Jika kita nggak bisa menyuruh orang lain, mengontrol mereka dengan sosial medianya, maka kita bisa mengontrol diri kita sendiri terlebih dahulu. Yang kedua adalah menyadari bahwa setiap orang berbeda. Indonesia ini beragam, bahkan individu dan individu lainnya pun beragam. Dari warna kulit, dari ras, dari agama, itu bahkan dari tingkah laku. Nah, kita nggak bisa egois bahwa semua hal tuh harus sama. Kita harus sadar bahwa kita semua ini tuh berbeda, dan perbedaan itulah yang menjadikan sesuatu hal ini sangat bermakna. Contoh gini deh, pelangi itu kan indah ya, pelangi itu indah. Apakah pelangi indah terbuat dari satu warna yang sama? Tentu tidak. Pelangi itu indah karena banyaknya warna yang beragam. Begitu juga dengan manusia. Manusia itu beragam. Dan kita harus sadar itu. Dan ketika kita sadar akan keberagaman itu, kita akan melihat keindahan dari keberagaman itu, dan kita akan terhindar dari rasis dan ngata-ngatain seseorang menurut ras, agama, dan lain-lain. Yang ketiga ada, jika Anda terlanjur memiliki stereotip bahwa kultur A atau suku A ini seperti yang ada di pikiran kalian, maka kalian harus ubah. Ubahnya cara mengubahnya gimana? Cara mengubahnya adalah dengan kalian lebih dekat dengan orang tersebut. Misal contohnya seperti ini. Aku punya teman Jawa, aku punya teman Sunda, dan aku punya teman Batak. Untuk ketiga suku ini tuh sebelum kita kenal dengan mereka, pasti kita punya pikiran bahwa kayaknya Batak tuh keras, Sunda tuh halus, Jawa tuh medok. Nah, pikiran-pikiran itu tuh datang dari kita karena kita nggak kenal, karena kita belum mengenal mereka. Maka dari itu, untuk mengatasi rasis yang ketiga, yaitu dengan mengubah stereotip, kita bisa lebih kenal lebih dekat dengan teman-teman kita yang awalnya kita anggap sedemikian. Karena menurut aku pribadi, rasis itu terjadi karena kita belum mengenal. Maka dari itu, kenali manusia lebih utuh lagi, kenali manusia lebih lengkap lagi, agar kita bisa merasakan apa sih ketakutan mereka, apa sih yang mereka rasakan. Dan dari situ stereotip mengenai rasis akan sedikit demi sedikit mundur. Yang keempat ada melihat segala hal dari sudut pandang orang lain. Tentu kita nggak bisa egois hanya melihat satu sisi saja, yaitu satu sisi kita gitu, bahwa misalkan si A itu seperti ini, kita harus bisa mendengarkan dan melihat dari sisi lain juga, open-minded atas segala hal yang ada. Terus yang kelima adalah kontrol sosial media. Kita bisa kontrol sosial media jika misalkan ada sesuatu yang rasis di sosial media,
itu kamu cukup tahu aja, jangan sampai di-share lagi gitu. Ini berkaitan dengan yang selanjutnya, yaitu nomor 6, stop di kamu untuk konten perpecahan. Jika kalian menemukan hal-hal konten-konten yang memecah belah kita semua, konten-konten yang sangat rasis, itu stop di kamu, jangan di-share lagi, apalagi di-share-nya dengan menambahkan kalimat-kalimat yang malah memperburuk keadaan. Jadi kontrol sosial media dengan stop di kamu aja, dan bila perlu itu di-report biar orang-orang nggak semakin memanas. Terus di sini ada satu kutipan juga, bodoh bisa diajarin, salah bisa dibenerin, tapi kalau udah nggak bisa menghargai orang lain, itu yang susah diobatin. Nah, menurut aku hal yang paling susah itu adalah menghargai orang lain. Dan musuh paling terbesar kita adalah diri kita sendiri. Ya. Bodoh tuh bisa diajarin dengan sekolah. Salah bisa dibenerin dengan memberikan pengertian dan pembelajaran baru. Tapi ketika kita udah close akan semua hal dari orang lain, kita nggak bisa menghargai orang lain, itu akan susah diobatin. Jadi untuk teman-teman, untuk kita semua, belajar untuk bisa menghargai orang lain, apapun itu pendapatnya, apapun itu ras, suku, bangsa, dan lain-lain. Oke, next. Oke. Di sini ada jauhi rasis, dekati yang manis. Apa ya maksud dari sini tuh? Apa sih enaknya rasis ke orang gitu? Apakah dengan kamu menjatuhkan orang lain kamu terlihat tinggi? Kan enggak. Jadi daripada kita ngabisin waktu dengan memecah belah keadaan, memecah belah persatuan, lebih baik kita dekati yang manis. Yang manis ini adalah hal-hal yang positif, yang bermanfaat untuk lingkungan kita sekitar. Gitu. Selain dengan dekati yang manis, kita pun nyaman. Banyak orang juga yang terbantu dengan kita. Gitu. Maka jauhi rasis. Terus di sini ada manfaat hidup bertoleransi. Dengan kita rasis ke orang, berarti kita sudah di luar toleransi ya. Toleransi itu bukan hanya soal agama, tapi soal kita bisa bersenang-senang dengan siapapun dan dengan cara apapun. Gitu. Nah, dengan kita hidup tanpa rasis, itu kita udah hidup tentang bertoleransi. Nah, manfaat hidup bertoleransi itu ada beberapa poin. Yang pertama, hidup rukun. Tentu kita nggak akan menemukan lagi perpecahan, perdebatan, dikit-dikit diributin, dikit-dikit permasalahin. Itu kita nggak akan pernah melihat itu jika kita bisa bertoleransi dengan apapun. Yang kedua, menjaga keharmonisan antar netizen. Tentu dengan nggak adanya rasis, nggak adanya ngata-ngatain, kita bisa rukun dengan siapapun itu di sosial media. Karena kan pengguna sosial media bukan satu ras aja, bukan satu agama aja, bukan satu suku aja, tapi semuanya ada di sosial media, dari Sabang sampai Merauke, dari ras A nyampe ras Z tuh ada. Nah, ketika kita nggak rasis, tidak ada yang tersinggung, ketentraman itu, keharmonisan Indonesia itu akan terasa dan akan nyaman aja gitu di rasanya. Terus yang ketiga ada mencegah perpecahan dengan tanpa adanya rasis dan hidup bertoleransi, kita akan terjauh dari perpecahan. Nggak akan ada istilah dikit-dikit war di sosial media, nggak ada istilah dikit-dikit berantem di sosial media hanya karena kita berbeda pendapat gitu. Poin keempat ada menyatukan perbedaan dengan baik dan bijak. Manfaat hidup bertoleransi itu kita bisa menyatukan siapapun, bisa menyatukan banyak hal, bisa menyatukan perbedaan dengan baik dan bijak. Tentu ketika kita sudah menyatukan hal itu, kita bisa bersosialisasi dengan baik dan kita bisa bersikap dengan bijak. Poin selanjutnya ada meningkatkan perdamaian. Meningkatkan perdamaian di sini berarti dengan kita jauhi rasis, kita akan mendapatkan manfaat hidup
yang damai, tidak ada lagi nggak enak, tidak ada lagi ketakutan saat bersosial media, tidak ada lagi ketegangan ketika buka sosial media. Terus di poin selanjutnya ada mengurangi sifat egois. Tentu ketika kita sudah menghargai orang lain, entah itu di sosial media, entah itu secara langsung, khususnya untuk di sosial media ya, karena di sosial media itu tempat semua orang bisa berekspresi, mengungkapkan pendapat. Namun ketika kita memberikan hak untuk mereka berpendapat dan menghargai pendapat mereka, kita akan mengurangi rasa egois kita, dan di situ kita akan mendewasakan diri. Terus selanjutnya ada yang terakhir, ada mempermudah proses musyawarah. Tentu musyawarah itu harus dilakukan dengan tentram, dengan baik. Bayangkan jika kita lagi rapat di sosial media secara virtual gitu, Zoom ataupun rapat secara langsung, tapi kita rasis ke orang, ke anggota lain hanya karena kita berbeda gitu. Proses musyawarah itu nggak akan kita dapat. Yang ada itu adalah perpecahan, yang ada adalah perdebatan, yang ada adalah pertengkaran. Jadi manfaat hidup bertoleransi anti rasis itu adalah mempermudah proses musyawarah. Dengan kita menghargai anggota lain dari suku ABC, dari agama ABC juga, proses musyawarah itu akan didapatkan dengan mudah, cepat, dan tentunya dengan bijak juga. Jadi tidak asal ketok palu hanya karena ingin cepat-cepat selesai.